Halo guys, di sini kami akan menjelaskan tata cara perekaman audio yang baik dan benar. Di sini kami akan menjelaskan alat-alat yang kami pakai dalam merekam audio. Nah, di sini kami yang paling utama itu adalah sebuah perekam ya, dan yang namanya itu handy recorder. Handy recorder ini tuh apa sih? Nah, contohnya itu yang kayak gini guys. Tuh. Ini tuh namanya Zoom H8 ya, nama mereknya. Nah, handy recorder ini itu didesain secara kecil dan ringkas supaya mudah dibawa-bawa kemana-mana. Nah, fungsinya untuk seperti merekam dalam film atau lainnya lah, karena rekaman ini juga bisa digunakan untuk bermacam-macam gitu, karena mudah dibawa juga kan. Nah, si handy recorder ini dibuat dengan alat perekam yang sensitif dan sehingga suara yang ditangkap itu jernih dan jelas begitu. Nah, handy recorder yang kami pakai itu mereknya itu Zoom H8. Nah, Zoom H8 ini adalah merek yang cukup terkenal dan cukup bagus karena memiliki banyak fitur yang lengkap dan bagus gitu. Salah satunya itu dia ini memiliki 8 channel yang jarang dimiliki handy recorder yang lain gitu. Dan secara penggunaan handy recorder Zoom H8 ini mudah digunakan karena memiliki touchscreen ya. Dan interface-nya itu cukup mudah untuk digunakan bahkan bagi pemula begitu. Secara secara bentuk juga ini ringkas ya, sangat mudah dibawa-bawa begitu. Dan juga memiliki fitur untuk merekam di 24 bit dan sampai 96 kHz. Nah, Zoom H8 ini juga memiliki baterai yang lumayan awet sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kalian dalam merekam audio bahkan yang lama begitu. Next, kita lanjut ke alat selanjutnya. Untuk alat yang selanjutnya, kan sebelumnya sudah dijelaskan kalau Zoom H8 ini adalah handy recorder yang sangat ringkas dan sangat mobile yang untuk digunakan untuk merekam apa saja. Nah, untuk alat selanjutnya kami menggunakan wireless microphone dari merek Boya. Nah, series dari mic Boya ini sendiri yaitu Boya WM8 Pro K2, dan Boya WM8 ini adalah OHF Dual Channel Wireless Microphone System yang telah di-upgrade untuk menangkap audio dengan subjek ganda. Dan Boya WM8 ini sendiri mempunyai satu receiver dan 2 transmitter, yang dimana outputnya sendiri ini menghasilkan satu track yang sama seperti itu. Nah, untuk mic yang saya gunakan sekarang ini adalah wireless microphone system dari Boya WM8 ini, seperti itu. Dan next, untuk alat selanjutnya yaitu kami menggunakan mic boom Boya dengan merek Boya yang sama, yaitu dengan seri BY-BM 6060. Nah, untuk mikrofon ini sendiri adalah mikrofon shotgun kondensor yang dirancang untuk digunakan dalam merekam suara pada kamera DSLR, kamera mirrorless, smartphone, dan untuk perangkat audio lainnya. Dan ini juga bisa digunakan di Zoom H8 yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, mikrofon ini sendiri merupakan model yang lebih baru dan ditingkatkan dari Boya BY-MM1 6060 dengan beberapa fitur tambahan dan peningkatan kualitas. Mikrofon Boya BM6060 ini sendiri merupakan pilihan yang baik bagi pembuat konten video yang membutuhkan kualitas audio yang tinggi dan memiliki sedikit lebih banyak anggaran untuk menginvestasikan dalam peralatan audio yang lebih canggih seperti itu. Nah, ini juga di mic Boya BM6060 ini juga sudah dilengkapi dengan pilihan high cut dan low cut, dan ini membantu sekali untuk kebutuhan syuting film atau membuat konten video seperti biasa seperti itu. Next, alat selanjutnya.
Gitu. Nah, setelah apa yang tadi dibahas oleh teman-teman kami sebelumnya, selain itu kami juga menggunakan absorber. Apa sih itu absorber? Absorber merupakan sebuah benda ataupun media di mana absorber ini memiliki fungsi untuk menyerap ataupun mengurangi pantulan suara. Jadi, yang kami gunakan tadi itu adalah styrofoam dan juga mengakali dengan sofa. Karena styrofoam dan sofa itu bisa mengurangi pantulan suara yang kami hasilkan dari pantulan suara yang dihasilkan oleh dinding ya. Lalu kami juga menggunakan kabel XLR yang kami gunakan tadi pada mic boom ya. Seperti ini bentuknya. Ini dia memiliki dua kepala yang berbeda. Yang satu Canon male seperti ini. Dan yang satu Canon female, kepalanya seperti ini. Dan yang kami gunakan ini merupakan sebuah produk dari DT Professional Kabel. Nah, untuk cara menggulungnya tersendiri tidak asal ya, tidak asal seperti ini karena ini akan cepat merusak kabel. Jadi ada caranya, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini mungkin hal yang simple tapi dapat berpengaruh karena ketika kita asal dalam menggulung ataupun menaruh kabel ini, maka kabel ini akan cepat rusak ya guys. Oke, selanjutnya kami menggunakan dead cat pada mic clip on kami yang berbentuk seperti ini. Ini terbuat dari busa seperti apa yang dibahas tadi. Ini bisa mengurangi noise gesekan pakaian pada saat digunakan karena clip on ini kan biasanya digunakan pada di sini di dalam pakaian seperti ini, dan dead cat ini bisa mengurangi noise gesekan suara dari pakaian seperti ini bentuknya. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang selanjutnya. Ya, gue kembali lagi. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang wireless system. Nah, di sini wireless system itu apa sih? Nah, wireless system itu adalah sistem yang dimana ini transmitter ini mengirim sinyal ke receiver. Nah, dari receiver ini sendiri, dari transmitter ini sendiri, cara menggunakan dan mengkoneksikan ke receiver itu seperti apa? Nah, caranya kita menyambungkan channel atau frekuensi di masing-masing device ini. Nah, contohnya untuk di device saat ini kan device Boya WM8. Nah, kalau device ini tuh kita menyocokkan channel. Nah, di sini ada tulisan CHA9. Nah, A yang dimaksud ini adalah yaitu A ini transmitter. Nah, sedangkan yang di receiver itu tulisannya CHB. Nah, yang dimana CHB ini adalah menerima sinyal dari si transmitter ini sendiri. Nah, cara mencocokkannya gimana? Nah, misal di receivernya ini channel 9, sini kan 9, maka di transmitternya juga harus mencocokkan dengan channel yang ke-9 seperti itu. Lalu saya ingin menjelaskan tentang aksesoris tambahan jika kita ingin menempelkan mikrofon lavalier di talent atau di aktor. Nah, cara menempelkannya seperti apa? Nah, cara menempelkannya yaitu dengan cara menggunakan Hansaplast. Nah, kenapa menggunakan Hansaplast? Karena ya dengan Hansaplast ini kita dapat dengan mudah menempelkan si mic lavalier ini ke badan talent atau ke pakaian talent agar supaya mic-nya ini lengket dan nyaman di talent. Kenapa tidak menggunakan seperti ini? Karena lakban seperti ini bisa menyebabkan iritasi atau sakit ketika dicabut seperti itu. Lalu saya ingin melanjutkan dengan
penjelasan yaitu tentang level meter di sini. Ya, level meter sendiri adalah sebuah media yang dimana si audio kita ini ada meteran di dalam si recordernya atau di receivernya seperti itu. Nah, level meter juga di sini kita harus tidak boleh melebihi di angka minus 6 dB ya. Nah, di level meter sendiri kita ada 3 tipe. Nah, yang pertama itu kita harus menyisakan ruang untuk noise. Lalu kita harus mendapatkan data sebanyak-banyaknya seperti ini, dan kita harus menyisakan juga headroom untuk agar tidak melebihi dan suaranya kencang seperti itu. Mungkin di recorder sendiri ini juga ada fitur gain. Nah, fitur gain ini akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya seperti itu. Oke, next. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dua fitur yang terdapat pada recorder pada umumnya, yaitu fitur gain dan fitur volume. Kedua fitur tersebut saling bersangkut paut, ada sangkut pautnya, yaitu kalau pada device Zoom H8 ini letak gainnya itu ada di sini. Ini mix XY ini ada gainnya, lalu channel 1, channel 2 dan seterusnya pun ada gainnya. Seperti itu. Terus mana dulu sih yang harus diatur, gain dulu kah atau volume dulu? Nah, ya pada ilmu yang saya telah dapatkan pada kelas dasar sinematografi di kelas, yaitu sebenarnya gain dulu yang diatur terlebih dahulu, lalu volume. Kalau device-nya berupa mixer, si volumenya itu ditaruh di 0 dB, lalu kita menyesuaikan gainnya ataukah gainnya ataukah suara yang kita dengar masih kecil, itu yang diatur gainnya bukan volumenya, tapi volume itu diatur dulu settingannya ke 0 dB seperti itu. Lalu selanjutnya headphone yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Nah, ini headphone yang kami gunakan ya. Headphone ini mereknya itu dari Dolphin dengan tipe DS60. Kenapa kami menggunakan headphone ini? Karena pertama, harganya itu relatif murah dan sangat cocok di kantong mahasiswa ya. Ini tuh sekitar 300.000. Dan juga kenapa kami memilih headphone ini? Karena headphone ini mempunyai fitur yang sangat cocok untuk merekam audio dan memonitoring audio. Karena headphone ini itu sifatnya flat atau tidak lebih di bass, tidak lebih di treble, itu flat ya. Ini tuh sangat cocok digunakan untuk memonitoring audio karena sifatnya itu netral, dan kita ingin yang seperti itu supaya di proses editing juga kita tuh hasilnya netral gitu. Selanjutnya kita bahas yang selanjutnya. Oke, balik lagi kepada saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan secara teknis tapi tanpa melibatkan adegan. Oke. Tes cek 1 2 3, cek dicoba. Mencoba mic lavalier dari brand Boya WM8 Pro K2 dan dari Boya BY6060 yang dipakai untuk shotgun mic di atas ini. Nah, kita coba, kalian bisa mendengar semua. Kualitas audionya cek 1 2 3, cek 1 2 3. Selanjutnya
demonstrasi secara teknis dengan melibatkan adegan singkat dengan dari naskah monolog, yaitu contohnya seperti ini. Orang-orang sering banget nanyain ke gue, kenapa sih lu terobsesi sama lukisan? Jawabannya simpel, tapi kompleks. Karena bagi gue, lukisan itu bahasa. Cara dimana gue ngungkapin pesan-pesan dan mimpi-mimpi gue. Setiap goresan lukisan di kanvas, bikin dunia gue lebih hidup. Dan pas orang-orang lihat itu, mereka nggak cuma lihat lukisan, tapi juga ngeliat positive vibes yang gue sampaikan di lukisan tersebut. Gue yakin, seni itu bukan cuma tentang keindahan visual, tapi juga tentang semangat di dalamnya. Walaupun hanya satu goresan. Orang-orang sering banget nanyain ke gue, kenapa sih lu terobsesi sama lukisan? Jawabannya simpel, tapi kompleks. Karena bagi gue, lukisan itu bahasa. Cara dimana gue ngungkapin pesan-pesan dan mimpi-mimpi gue. Setiap goresan lukisan di kanvas, bikin dunia gue lebih hidup. Dan pas orang-orang lihat itu, mereka nggak cuma lihat lukisan, tapi juga ngeliat positive vibes yang gue sampaikan di lukisan tersebut. Gue yakin, seni itu bukan cuma tentang keindahan visual, tapi juga tentang semangat di dalamnya. Walaupun hanya satu goresan. Ya, selanjutnya demonstrasi teknis dengan melibatkan adegan singkat dari naskah dialog yang contohnya seperti ini. San, gue penasaran banget. Kenapa sih lu kayak kepincut banget gitu sama seni lukis ini? Ya, jelas kepincut Al. Nih ya, lukisan tuh bisa bikin kita kayak ngobrol tanpa kita ngomong. Nih, lukisan itu, coretan-coretannya tuh cerita Al. Mantap gitu ya. Dan lu juga harus tahu kalau misalnya lukisan ini tuh bisa ngekoneksi kita sama orang lain. Tuh bisa ngekoneksi kita tuh lewat emosi dan keindahannya, bro. Gue juga mau tuh ngasih vibes positif gitu ke orang-orang. Iya, makanya lu harus bisa pelajari kayak lukisan-lukisan kayak gini, coretan-coretannya. Lu harus tahu gitu. Keren ya, dari lukisan gini aja gitu kan. San, gue penasaran banget. Kenapa sih lu tuh kayak kepincut banget gitu sama seni lukis ini? Ya jelas kepincut Al. Nih ya, lukisan itu bisa bikin kita kayak ngomong tanpa kita ngobrol. Lukisan ini, tiap coretan-coretannya tuh cerita Al. Wah, mantap gitu ya. Dan lu juga harus tahu kalau misalnya lukisan ini tuh bisa bikin kita kekoneksi sama orang lain lewat emosi dan keindahan, bro. Wah, gue juga mau tuh kayak ngasih vibes positif gitu ke orang-orang ya. Iya, makanya lu harus bisa tahu gitu cara mencoret-coret itu tuh dengan ada makna dan ada arti. Lu harus tahu pokoknya. Keren ya. Oke, dari perbedaan kedua video tadi, yaitu yang video pertama itu diambil menggunakan mic lavalier, mic clip-on wireless yang terdapat pada baju si talent, dan yang kedua itu menggunakan dua mic boom yang ditaruh pada atas talent sejajar dengan muka. Jadi nangkepnya langsung ke sini, direct ke mulut si talent. Perbedaannya menurut saya yang pertama yang menggunakan mic lavalier clip-on itu lebih jelas, terus lebih bulat karakternya. Karena apa? Karena dia dekat dengan sumber suara yaitu mulut. Sedangkan yang kedua yang menggunakan mic boom itu cenderung lebih cempreng atau cenderung lebih suaranya lebih high atau ke mid gitu, karena dia ditaruh di atas dan rada
dan agak jauh dari sumber suara yaitu mulut si talent begitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu noise. Noise sendiri secara sederhana itu intinya suara yang tidak kita inginkan dalam sebuah perekaman audio. Contohnya kayak seperti noise ruangan atau suara-suara yang mengganggu dari luar. Kalau definisi secara teknis atau secara khusus itu artinya noise itu adalah suara frekuensi rendah yang ditangkap dalam sebuah perekaman audio. Nah, dalam sebuah perekaman audio terutama dalam syuting indoor itu si noise tersebut di dalam level meter itu tidak boleh lebih dari minus 48 atau dalam skala itu maksimal itu 1/10 dalam skala level meter begitu. Di noise juga ada yang disebut dengan noise alat. Nah, noise alat ini sendiri itu noise yang dihasilkan bukan dari suara luar tetapi noise yang dihasilkan dari alat perekaman itu sendiri. Contohnya kabel yang rusak atau mic yang tidak berfungsi dengan baik. Makanya noise tersebut bisa terjadi dikarenakan ada sebuah gangguan dalam alat atau ada pengganggu yang lain seperti handphone atau yang lainnya. Ketika alat tersebut memiliki noise alat, itu alat tersebut tidak boleh dipakai sama sekali karena akan mengganggu dalam proses syuting tersebut. Dan menurut saya noise alat itu sangat tidak bisa ditolerir ya. Dan mau gak mau kita harus mengganti alat tersebut. Begitu. Selanjutnya kita akan bahas yang selanjutnya. Nah, dalam noise ada itu yang namanya room tone dan ambience. Apa itu? Nah, jadi kita jelasin dulu dari room tone ya. Room tone itu adalah noise yang kita rekam, yang kita inginkan agar dalam sebuah perekaman audio dalam syuting film itu suara yang dihasilkan tersebut natural seperti yang dihasilkan dalam ruangan seperti ini gitu. Yang kedua ada ambience. Ambience juga sama merupakan noise yang kita rekam dan yang kita inginkan. Bedanya dengan room tone itu adalah suara di dalam ruangan. Sedangkan ambience adalah suara-suara yang dari luar ruangan seperti suara lingkungan dan suara alam. Begitu. Nah, itu saja dari kelompok kami. Bagaimana? Sudah jelas apa belum? Saya harap sudah jelas ya. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Dan bila ada salah-salah kata, mohon dikoreksi karena kami juga masih proses dalam belajar begitu. Sekian dari kami. Dadah, and it's alright.